Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa dan ibu-ibu, lah masuk kini kita ke tanggal 19 Zulqa'dah. Berarti sekitar 20 hari lebih lah, atau 21 atau 22 hari lah kita lah tiba di Idul Adha. Bagi yang ikut menjadi peserta korban, tidak berapa hari lagi lah disunahkan mula untuk jangan sampai memotong kuku-kuku dan bulu-bulu di badan. Banyak hikmah dan manfaatnya. Dan bagi orang yang haji, lah mulai bersiap-siap. Karena Zulqa'dah itu dirawat namanya Zulqa'dah. Bukan Qa'dah, Al-Qa'dah, duduk. Jadi itu memiliki Qa'dah, duduk, tempat duduk. Kabarnya dalam riwayat orang-orang Arab sesuai magiah nama Zulqa'dah karena mereka lebih banyak milih duduk-duduk di tempat-tempat mereka, di mana mereka banyak basuh bertamu-tamu, menghentikan aktivitas lain-lainnya, termasuk perang pun berhenti. Di samping itu mereka juga bersiap-siap untuk menyambut bulan Zulhijjah, karena haji ko lah saksi suak. Sajak Nabi Ibrahim lah haji jo. Nah, dalam Islam, Zulqa'dah atau Zulqa'dah termasuk bulan-bulan suci. Dan juga termasuk bulan-bulan haji. Bulan haji 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, orang awak baca Zulqa'dah. Bahawa ke bulan haji. Ini seketik. Ada namanya miqat. Miqat zamani, miqat makani. Kalau zaman, waktu. Dikatakan miqat adalah batih waktu. Atau waktu yang ditetapkan, ditentukan mulai orang memasang niat untuk berhaji di bulan Syawal. Karena orang berangkat ke Makkah sebelum bulan Syawal berniat untuk haji, alun tiba oleh waktu. Biasanya berangkatnya sejak bulan Sya'ban dengan niat untuk haji. Alun bisa lah, sebab alun masuk waktu mulai. Waktunya mulai untuk berhaji atau memasang niat haji adalah Syawal. Pada mula Syawal itu dan Zulqa'dah itu miqat zamani. Termasuk bulan Zulhijjah separuh zaman waktu. Kemudian yang kedua makani, makan tempat. Itu tampik nalar ditetapkan di mana dari tampik itu mulai start untuk ihram. Bagi gelombang pertama ke Patangko ke Madinah. Akhirnya tiba di Mekah. Mereka ke Madinah 8 hari. Setelah 8 hari selesai arba'in,
arba'in ko 40. Tapi bagi orang haji terkenal 40 ko 40 waktu. 40 waktu mereka salat di Masjid Nabawi 40 waktu, tidak luput, tidak tinggal. Mengikuti salat berjamaah mulai takbiratul ihram imam. Siapa yang ikut bisa salat 40 waktu tanpa terluputkan takbiratul ihram imam, makanya terlepas dan terlepas daripada kemunafikan dan selamat daripada neraka dan seterusnya. Hadis itu masih diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama. Tapi ada hadis yang sahih 40 hari. Kalau 40 hari dikatakan hadisnya sahih. Cuman dia waktu di Madinah terbatas, di Makkah sebulan, di Madinah 8 hari, pai sehari, pulang sehari, 40 hari orang berhaji. Dipatok di Madinah 8 hari. Karena 5 kali 8 40. 8 hari di Madinah. Selama 8 hari itu, di samping orang salat 5 waktu ke Masjid Nabawi, pergunakan untuk ziarah ke kubur Nabi, atau salat di Raudah, atau ke Baqi' dan ke Quba, termasuk namanya keliling kota Madinah sampai ke Uhud, ke Khaybar dan segala macam. Selama 8 hari. Setelah 8 hari sinan ke Makkah. Di Madinah, maka ada tampe namanya Bir Ali. Itu Dhul Hulaifah. Kira-kira 15 minit lebih kurang dari Masjid Nabawi. Yoto, tiba di Bir Ali. Lokasinya Masjid Gadang situ. Itu namanya miqat. Miqat tampe nala ditetapkan bagi orang yang akan umrah atau haji. Di situ tampe mulai start untuk memasang niat atau melafazkan ucapan labbaik Allahumma umratan. Namanya miqat makani, makan tampe. Kalau gelombang kedua langsung ke Makkah lewat Jeddah. Miqat mereka di Yalamlam. Cuman jarak Yalamlam ke Masjidil Haram kan 90 kiloan. Dia datang pesawat, itu yang diperselisihkan. Yalamlam itu dilintasi lewat pesawat. Dari pesawat tak bisa berhenti di atas langit atau di angkasa, di atas langit itulah tak bisa aja kan. Tak bisa berhenti di udara, tentu lewat saja. Itu namanya jadi perbedaan pendapat yang amat tajam kadang-kadang. Cuman siapa saja nama lewati miqat, bagi siapa yang akan umrahkan haji, makanya tekan dam. Itu makanya ada orang tetap di Padang lah mulainya pakai ihram. Ada yang bertahan memilih miqat alternatif namanya. Di Jeddah. Orang Arab Saudi tidak mempersiapkan Jeddah itu untuk miqat karena mereka mengatakan itu bukan miqat. Itu bukan miqat, sehingga tidak ada di situ sarana-sarana untuk miqat haji. Itulah perbedaan pendapat. Abang kau ikut kita jalan sementara, nak tabayang lu kita menga orang senang kini. Nak tabayang lu menga orang di Makkah tun kini. Namanya kan bulan Zulqa'dah ya, bulan Zulqa'dah kini. Bulan Zulqa'dah, orang sinan kini ko menunggu-nunggu sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dewa siko 2 hari le kari rayo. 2 hari le kari rayo Idul Adha.
atau hari raya haji. Sebenarnya orang haji tidak ada beri raya. Awak saja nak bagi nama hari raya haji. Hari raya haji. Bisa jadi adik orang haji kan. Orang yang haji ketika itu anu sempurna hajinya lah. Nya di Mina. Bukan nostalgia apa-apa nak pergi ke Mekah ke. Tanggal 10 itu awak dizikirkan salat Idul Adha. Lalu menyembelih kurban. Tapi orang haji ketika itu beradanya di Mina. Di Mina. Pagi-pagi lah tiba di sini. Bahkan tengah malam. Lewat tengah malam. Lah tiba di sini sebagian. Jam 3 jam 4 lah di Ansua ke Mina. Maka di Mina. Mina itu jaraknya daripada Masjidil Haram. Sekitar 7 kiloan. Sekitar 7 kiloan. Nah, bangga di Mina namanya melempar. Melempar ko bahasa wakno kalau memungkang. Kalau membaik kare. Mana kare memungkang pada membaik. Melempar. Jumrah 3. Nah, pagi-pagi itu mereka sedang menuju tempat pelemparan namanya Jamarat. Jamarat. Jadi mereka tidak salat raya, tidak. Tidak ada salat raya. Karena orang saudara-saudaranya di Mina kecuali dan pergi ke Mekah. Karena orang kalau sudah di Arafah, kemudianlah satu lo bermalam di Muzdalifah, nya boleh langsung ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Tinggal melempar selai, tidak boleh. Cuma rata-rata kebanyakan orang langsung mentertibkannya Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Di Rawak itu cukup bernama hari raya haji. Pada orang haji tidak beri-raya. Bahkan andaikan Jumat ke, tidak berjumat ke orang haji itu di Mina. Di Mina tidak ada salat Jumat. Kalau jatuhlah hari raya hajinya Nawak itu di hari Jumat, orang haji tidak berjumat. Orang haji tidak salat raya. Orang haji tidak salat Jumat. Pilih salat. Adiklah dawaklah namanya populer hari raya haji, ya itu salah hari raya haji. Bila orang raya haji, tanggal 7 balai. Kalau tidak meleset. Kalau tidak meleset loh kan? Tanggal 7 balai haji. Tanggal 8-nya 2 hari ke hari raya haji. Namanya tarwiyah. Orang bersiap-siap menuju ke Mina atau langsung ke Arafah. Tanggal 9-nya besok hari raya Arafah. Kita disiko puasa apa nama puasa Arafah. Bang ko nama puasa Arafah? Orang ketika tu wukuf di Arafah. Nanawa ndak dah. Nanawa wasiko. Nan wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Siapa wukuf? Orang haji. Kalau tidak satu wukuf, batal hajinya. Tidak sah hajinya. Cuma kalau orang sakit-sakit bagi bawa yaksinan. Diambulankan ke sinan. Supaya dapat hadir. Dan wukuf kau berhenti. Wukuf namanya berhenti. Berdiam. Tidak lama dah sampai matahari terbenam. Bermula semenjak matahari tergelincir di tanggal 9 Zulhijjah besok hari raya atau bahasanya di ketulu setelah menengan khutbah bernama khutbah Arafah, kemudian azan, iqamat, salat 2 rakaat kasar zuhur,
kemudian tambah 2 ulai, asar dijamakkan ke zuhur, takdim, ringkas, kasar. Apa namalah salat jamak kasar. Jadi orang di Arafah salatnya sampai 2 asar, jamak dan kasar. Nah, setelah itu mereka berdiam diri, berhenti di tenda masing-masing atau di luar tenda untuk berzikir, berdoa, beristighfar, membaca Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Salat tidak boleh. Sajak sudah tu tidak ada salat lagi. Mau gari saya salat mereka. Maka mereka sinan, tapi wukuf. Wukuf itu berhenti. Dalam Al-Quran namanya waqaf, tando waqaf. Tando berhenti, cik. Tando tidak boleh berhenti, cik. Tando boleh berhenti, boleh tidak berhenti. Tando rancak menyambung, tando rancak berhenti. Karena ada tando-tando di Quran, tando waqaf. Kalau la, alif lam, anda boleh berhenti. Ya kan? Kalau ta, di atasnya, di atas ayat, ada tulisan ta ya. Ta, harus berhenti, mutlak. Kalau betul mula angkut jim. Kalau rak jin biasanya sebenarnya jim. Boleh berhenti? Boleh tak? Jawaz. Abasulu beko sat lam ya. Atau sat ya. Itu menyambung lebih rancak daripada berhenti. Abasulu beko qaf lam ya. Waqaf, wukuf lebih rancak daripada menyambung. Itu tanda-tandanya. Namalah tanda waqaf. Tanda waqaf. Tanda berhenti. Lalu pitih kita kaluan, harato kita kaluan, kita berikan. Nama waqaf. Bagaimana bernama waqaf? Maka bernama waqaf. Nang kita wagihan, nang kita berikan berupa harta, baik pitih ataupun harato. Tidak boleh. Diwakafkan, dihentikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diagih-agihan. Pakai manfaatnya. Wakaf itu berhenti, menahan. Secara bahasa, bawakaf, arti wakaf, agian arato, tahan arato. Tidak boleh dikisah-kisah, diwaris-waris, dijual-jual, diagih-agihan. Dan aslinya tetap bertahan, manfaatnya, faedahnya pakai. Nama atau wakaf. Bagaimana wakaf? Ya berhenti ya atau itu. Wakaf tanah. Wakaf masjid. Wakaf lapiak. Itu wakaf. Secara bahasa tetap itu, berhenti dan menahan. Aratonya ditahan, dihentikan, manfaat, faedah, gunanya pakai. Air atau wakaf akan terus mengalir selama dipakai. Itu istilah supaya tidak leh dawa anan ada wukuf, ada tanda wakaf, ada sedekah jariah yang nama wakaf. Sedekah jariah itu namanya wakaf. Bahwa wakaf namanya sedekah jariah meliyah. Mengalir. Jariah melia. Sedekah yang kita berikan selama dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan, sedekah itu jari. Melia. Hanya melia. Palonya. Tidak ayah melia. Yang palonya melia. Tapi Quran Allah ulama wakafkan diri. Kuah. Kitab nombor wakaf diwakafkan. 3 jilid. Kau jilid 3. Jilid 1. Diwakafkan kepada hamba. Pitihnya. Balilah ke buku. Ke kitab. Di Makkah. Di balian. Berarti selama pakai. Selama pergunakan. Selama paan. Selama dibaca. Selama dikembang luaskan. Jariah. Mailianya. Kauran Allah
mati. Mati. Makanya kami nalah dapat buku atau apa, baca terus, baca, terangkan, ajarkan supaya melihat. Makanya wakaf terbaik salah satunya adalah kitab. Kasih ke guru. Ke guru. Sebab dagian kitab kamu saja tak pun orang. Tunggu gua saya. Guru. Tapi kok jarang dilakukan orang. Padahal seorang guru, seorang alim, faqih, rasih, berilmunya butuh kitab. Kalau penceramah barangkali tidak ada. Penceramah lebih banyak mengandalkan kemampuan kepandaian bicara. Tapi seorang alim, seorang faqih, orang rasih, ulamanya perlu menggali, membaca, mempelajari. Kalau kami tukang-tukang tabali, aku tak perlu ambil buku. Saya kesimpulan kaji atau saya internet, buka-bukalah selesai. Tapi kalau orang alim, ulama, faqih, rasih, orang berilmu, hanya butuh kepada fatwa-fatwa, kemudian pertanyaan, hanya perlu denyo kitab-kitab. Dibacanya, dipelajarinya. Maka sianan mewakafkan buku kenya akan terus mengalir. Marah hebatnya tu. Wakaf. Kini kan paling banyak orang wakaf Al-Quran. Wakaf Quran kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berlebih di masjid tertentu, pajang saja dan seterusnya. Semuanya itu wakaf. Bahkan surah wakini ko surah wakaf. Saja yang dibalian ke barang menjadi wakaf. Wakaf selagi pakai memanfaatkan pergunakan jadi wakaf. Jangan sampai tidak dipakai, tidak dimanfaatkan pergunakan. Ada orang yang membiarkan menganggur atau wakaf. Maka itu tanggungjawab daripada orang yang mengurus. Halo? Oi? Andaikan dia sia-siakan harta wakaf, tidak diurus, tidak dikelola, maka penanggung jawabnya siapa? Nazir wakaf, pengurusnya. Coba orang lah menyumbang, bikin gedung, bangunan, rusak, cair, hancur di pabian, nangkana siapa? Pengurus. Nyo balik tanggung jawabnya kena jangan terima menjadi pengurus. Pengurus MDA. Pengurus anak yatim. Pengurus surau. Kalau di kami pengurus sekolah. Cair. Tidak ada awak, tidak ada jago. Di pabian saya. Kadang-kadang matinya. Itu balik tanggung jawab. Kalau tidak sarang ke orang. Kurang. Kalau tidak, tanggung jawab nanti di akhirat. Itu bagi siapa yang akan jadi pengurus harta wakaf, ya anulah, coba waktu wakaf tu ni korbanan mah. Pahalanya minta sih kepada Allah. Ganjarannya, balasannya minta kepada Allah. Sebab kalau kamu harta wakaf kau, gadang pahalanya. Sebab kita membantu. Menyediakan diri waktu pikiran kita supaya harta wakaf terus mengalir pahala awak dapat. Itulah kelebihan jadi pengurus. Cerigi jadi pengurus. Kadang-kadang amuah lo basi sengis ketek. Kadang-kadang amuah lo tidak berkesapuan. Kadang-kadang itu biasanya masih sengeh ko de nang kadiuri cokot tu basah lahannya. Kalau kariang lahannya, itu biar orang saya. Kariang tahu kariang lahan. Ndak basah mek. Ndak bagaran cerigi.
kita lah pengalaman jodoh ada kita punya organisasi ya lah pengalaman jodoh. Nah, kalau lah raso no kaman jadi gua no lah basi sengeh lo sini. Pikir-kira nan lah ndak lah, ndak dol. Tinggalnya habis lah. Itulah penyakit orang yang punya penyakit. Wah, mau ku kesinang kaji wak jeko dulu. Aman jeko kan pemuka kaji lah kaji. Cuman sekedar mengingatkan kepada kita baso tunan ukuf. Tinggal cek lai. Karena kaji ini terbuka moga. Tinggal cek lai tangguang. Tangguang ukuf di Arafah tun. Kata beliau-beliau yang mengupas hikmah-hikmah dan rahasia yang terdapat dalam manasik haji. Nama manasik haji kau di Makkah. Tidak sikur. Manasik kau nusuk. Nusuk itu ibadah. Inna salati anusuki. Salatku dan ibadahku. Atau korbanku. Kalau korban namanya nusuk je. Secara bahasa nusuk itu adalah lempeng perak putih. Barasia. Maka dikecilkan ibadahku nusuk, karena ibadahku harus barasia. Murni. Niatnya makasudnya untuk Allah. Korban mentelo. Ibadah korban nusuknya mana. Makanya orang menseman wajah tu wajhiya tu dua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku dan nusuk ibadahku. Nusuki. Hidupku dan matiku untuk Allah. Yang kedua terjemahnya. Sesungguhnya salatku dan ibadah korbanku. Atau sembelihan hewan korbanku. Nusuki. Abang aku menusuk, nusukku beresiah. Colempean perak putih. Maka ibadah korban atau ibadah pada umumnya korban lebih khusus harus beresiah niatnya. Itu menusuk ibadah. Tampik di mana orang melakukan ibadah manasik. Manasik umrah, manasik haji. Berarti ibadah-ibadah yang dilakukan selama umrah, selama haji, namanya manasik. Dan tampik-tampik di mana orang melakukannya, manasik juga. Maka tawaf, manasik. Sa'i, manasik. Tahlul, manasik. Tiba di haji, manasik. Hari Tarbiyah, hari Arafah, hari Nahar, hari Raya tanggal 10. Hari Tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Kemudian hari Qarar, nafar awal, nafar sani itu namanya manasik. Di Siko orang tak manasik itu, latihan manasik. Cuma orang rawa acok membaca pai manasik. Ayo baca salah itu. Baca salah itu. Kamu manasik haji, tuh kalau kamu sabananya tak manasik haji itu. Pai baraja latihan untuk bacaronya kita ibadah haji nanti di Sinan. Kini korang lah Sinan. Hajinya lulai, umrah nalah. Semalam masih dapat kontak di Sinan, kawan-kawan di Sinan ada nan ragu, ada nan bertanya, ada nan tetap berkontak lah. Ada beberapa orang yang tadi malam masih ngontak ambo. Barangkali ini mendengar kini tentang perempuan haid, tentang apa namanya pai ka karnu manazil, sama ke Taif ya. Boleh nak kami umrah Sinan. Kalau kata baca rohnya, pokoknya kontak tadi. Penting, penting. Ini seketik kita menyimpang. Maka penting ibadah haji dan wajib cik tu noh. Jadi kalau tidak selesai, tidak beres, atau beramal tanpa ilmu, jangan-jangan ibadah haji nanti itu tidak jadi terima, tidak sah atau tidak sempurna, tidak mabrur. Diulang mana tidak leh.
diulang mana awak tahun depan diulang balik ndak leh. Sebab nang tahun depan lah sunat nan panentu 6 pertama. Makanya kita tekankan kepada jamaah-jamaah sabana mana manasik lah datangi tempat manasik yang betul-betul mengajari kita. Petang awak pulang semalam pulang di Marjan lah Jamarat tiba rumah. Saya lihat masuk sekian ya salah satunya itu. Ada seorang datang bulan laki-laki perempuan. Kalau kami datang bulan jauh tanggal 1. Datang bulan tanggal 1 bukan ibu engkau lah. Datang bulan painya tetap umrah ihram di miqat sama orang lain. Orang bawah tidak boleh sampai nama. Lalunya orang kami selaram, pelem selaram. Nya tambulan. Kemudiannya sa'i. Tu tahlul langsung. Lalu beko sesudah tu kalau lah bersihnya ke tawaf. Kalau urutannya ihram di miqat. Ihram di miqat. Tawaf, sa'i, tahlul. Kini konya ada datang bulan. Tawaf tinggalnya. Sebab orang apa? Orang haid tidak boleh masuk Masjidil Haram. Sa'i boleh. Sebab sa'i itu tidak masuk kawasan dulu. Kini dimasukkan. Sa'i miano langsungnya tahlul. Tahlul kok kalah. Tiba di salat kalah salam namanya. Apa kau? Yo, jawab salah. Cik Mbo kepada bala nak bertanya ke? Tanyalah ke kawan waktu. Tentunya dapat pelajaranku pasti dari guru. Atau pembimbing. Coba tanya ke guru beliau atau ke pembimbing. Lain tak dasarnya, dalilnya. Kalau yo itulah jelas. Kalau tidak, beko ulang lihat je. Karena kita bantah lah beko kok menceringai orang kan. Tanyalah ke guru pembimbing manasiknya, pembimbing ibadah atau guru di mana belajar, apakah memang ada dasar seperti itu. Lah tahlul kalau selesai tu. Tahlul kau kan halal, menghalal lah halal balik. Bertahlul itu lah kembali halal. Kalau ihram haram. Ihram tak boleh. Tak boleh. Selama kita ihram tak boleh larang. Tibalah selesai beko lah halal at-tahallul. Tahlul. Adina tawaf dulu lah. Anulah tahlul surang. Kalau tahlul kalau boleh manga-manga. Itu masalah. Aku contohnya pentingnya berdasar belajar berilmu dan menasik. Itu nusuk menasik haji. Nah di antara hikmah-hikmahnya rasio-rasionya. Wukuf ko namanya kan puncak haji ko. Tapi kata ulama-ulama yang memahami rahasia di balik perjalanan ibadah haji, wukuf ko suatu gambaran kecil bahasa kita nanti akan wukuf di Arafah, di mahsyar. Suasana wukuf tu bagi orang haji bangkai terasa tu. Yang mereka sebenarnya tidak hanya di situ berzikir, baca tahlil atau salawat atau istighfar atau baca Quran. Tapi sebenarnya ingatan mereka juga harus melayang. Satu saat nanti akan wukuf loh di mahsyar. Seketik perjalanan jadi. Awak nanti setelah dikubur. Di masa saja kita mati kamu kubur ujungnya. Baju cara matinya. Kubur ujungnya. Teman-teman habis. Lalu diciptakan jasad baru. Kemudian roh wak masuk ke jasad. Jadi namanya hidup kembali. Hidup kembali. Lalu kita tiba panggilan. Digiring dihalau menuju tempat berkumpul. Menuju tempat berkumpul kau. Tiba di haji menuju ke Arafah.
datang daripada segenap pelosok penjuru dunia, namanya min fajjin amiq, pelosok-pelosok jauh, datang menyahut panggilan menuju haji. Digambarkan kita mati, entah di mana kita berada, mati kita. Kemudian tiba panggilan untuk berkumpul. Itu kita. Kemudian berkumpul. Berkumpul nanti namanya hasyrun. Di akhirat hasyrun. Dikumpulkan husyira sampai berkumpul mahsyar. Di Arafah namanya wukuf sampai berkumpul Arafah berkenal-kenalan kita dengan semua orang. Bertemu-temu berzuzu. Kalau di Arafah cakap tu orang berwukuf berdiam di situ setengah hari, nanti di akhirat setengah hari lah. Cuma setengah hari di akhirat 25,000 tahun. Halo? Berapa? 25,000 tahun. Kalau setengah hari tawak kini 6 jam. Orang berwukuf di Arafah 6 jam mulai. Sebelumnya persiapan. Wukuf di Arafah 6 jam lebih kurang. Dari zuhur sampai matahari terbenam. Bagi yang ingin sempurna 6 jam. Sebentar saja boleh, tapi nak langkuk dah sempurna 6 jam. Nanti wukuf di mahsyar setengah hari je. Cuman 25,000 tahun. Sehari akhirat 50,000 sana. 50,000 tahun. Itu bedanya. Kalau wukuf di Arafah pakai tenda, berbaju, berkain, makan, inub. Arafah tu ada batang kayu gini. Lah banyak batang kayu. Bahkan semprot lah doa iya. Kalau panih kuah, disemprot mau diambun ke bawah. Biko di tenda di kemah tu adalah WC. Apa no? Angin kan mana? AC. Tidak WC, dia AC. Di Padang Arafah tu salah satu WC terbanyak di dunia di Padang Arafah. Di Arafah, di Mina tu salah satu WC terbanyak di dunia. Di samping di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kini ke saya berjuta-juta orang. Semuanya pasti di Arafah sampai nya lagi, toilet tu lagi. Itunya. Di Arafah masih bisa kita tolong-menolong, bantu-membantu. Ada tim medis. Tim kesehatan. Ada pembimbing. Dan segala macam. Masih bisa. Tapi di Masyar tidak ada tu. Itu sebedanya. Di Masyar, kalau bahasa kami itu di sini batilan janggage namanya. Cikuan nama. Di ladang cakiyah ku ana mono. Boleh. Boleh. Di kami bagai tanjang kaki. Dan ada pakaian. Sebab di mana orang nak ada orang ngelih pakaian di mahsyar tu nak ada orang ngelih pakaian. Awak bawa pakaian saat kini buka orang. Buka orang kan? Awak masuk ke lahat tu kan dibuka orang pakaian. Dulu Yo samik dia boleh dia bawa samik dibawa orang dia boleh je samik. Atau lakik kajai di tangan dibuka orang, apalagi jam lakik tangan. Apalagi kalau ame. Tak boleh bawa. Boleh nan dapat di dunia tinggal di dunia mantun. Dulu ke dunia bertelanjang. Yo, pai amantun ni di kuno sonanya. Mantun sen no. Betul lah ke? Mantun sen no. Tiba ke dunia bertelanjang. Asal tu kuampih gitu. Basito je. Ya, kuampih. Basi rengak. Tua. Songgeng menyonggeng. Sipak menyipak, kebek mengabek. Cibia mencibia. Sampai heboh-heboh.
Kecuali media sosial kok heboh. Kini kulah dulu heboh baru. Pokoknya heboh kok perlu. Alai mati kok ndak alai. Tinggal saja, sawah tinggal, parak tinggal, ladang tinggal, gedung tinggal, oto tinggal, anak bini tinggal. Jabatan tinggal, pangkat tinggal. Yo tungkik komando tinggal. Yo sepatu lokak tinggal, semua tinggal. Ndak boleh bawa. Sederhana saja. Masuk ke dunia ndak membawa, pulang ndak membawa. Atau membawa karya. Karya itu amal. Amal. Itu makanya datang ke Arafah tidak punya pakaian. Nanti kasih pakaian. Tapi ketika itu tidak pakaian. Batrompa pun tidak. Tapi negara Jepang macam iya. Jadi kiamat. Ada trompa. Trompa namanya. Pak Jepang. Habis. Tinggal, istilahnya tidak balas kaki, bertelanjang, tidak berkhitan, dan buhman. Buhman itu tidak membawa dan tidak memiliki apa-apa. Itu bedanya. Arafah jo mahsyar. Cuma dengan Arafah kok kita dikanakan. Di Arafah kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, berdoa, minta ampun, bersalawat, membaca Quran dan segala macam. Di mahsyar kita tidak beribadah lagi, mempertanggungjawabkan amal. Mempertanggungjawabkan amal. Dari Arafah di kota Bana Matuari menuju Muzdalifah. Di mahsyar nanti mentelah selesai beko diadili, disidang, diminta tanggungjawab, dikasih kitab catatan, kemudian ditimbang amalan, dibagi-bagi. Ada yang menuju neraka. Halo? Kemah? Jan ke neraka. Ada yang menuju neraka. Tak ada. Ada yang menuju sirat. Seberang sana. Dari Arafah mentelo, dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah ada orang yang pacah sampai kami selaram. Untuk tahu rezainya. Tetapi ada orang langsung kami Mina, mentung kira-kira. Tiba di Mina, proses. Daripada Arafah kita tu, nanti di mahsyar. Tadi kata lagu Nabi. Sudah ditimbang amalan, dibagi kitab, ditimbang amalan, di kelompok-kelompok. Kok kelompok sinan, kelompok sinan. Di Arafah wak terbayang-bayang keadaan tu. Kelompok-kelompok. Kok kelompok misalnya aku. Sebelumnya minum ayat lagu Nabi. Dibagi-bagi, digiriang. Kalau nanti sirat. Tiba nanti sirat tu, ada yang jatuh. Ada yang sampai. Tiba di sebarang menunggu lo. Mantun kondisi wak di Arafah. Jadi sebenarnya haji itu adalah gambaran kecil perjalanan kita menuju akhirat. Berakhir haji itu di Masjidil Haram. Haji itu berakhir di Masjidil Haram. Kalau perjalanan awak di mana berakhir? Oi, di mana kau? Di Sarugau berakhir. Jangan tersangkut lo di neraka. Itulah perjalanan kita. Jadi orang nampai haji ke Patang, kini ke Pai orang haji, orang masih siap untuk itu. Siap-siap bekal-bekal pengetahuan dan segala macam, siap-siap. Nah awak ke Pai mati mentuloh. Siap-siap. Cuman ke Pai mati ku orang tak bersiap ambil. Kalau ke Pai haji, masih siap orang. Masih siap orang. Kamu orang menasik. Berarti minta ado orang menasik, kini ku menasik mati. Dan menasik mati itu perlu. Bangun tu, ya kalau menasik haji, mengkaji, mempelajari perjalanan kita. Yang kita lakukan selama pergi haji. Kalau menasik mati, itulah yang kita bawa orang. Paspor perlu nak, cek kesehatan, koper, tas tangan,
Beralai baju di mati mentul lo. Pakai paspor mati ko. Pakai apa namanya? Vaksin tak. Harus dipelajari. Maka bagi orang-orang nalaka pai mati ancak manasik mati kerja le. Manasik mati. Bedanya orang haji ada yang pulang tapi orang mati kalau pulang no awak lari jadinya. Pulang awak lari jadi. Atu kajiwa entah kaji entah tapi lah menyimpang se kajiwa. Asyik cerita tapi mudah-mudahan tatangko. Nak kajiwa itu kajiwa kuah, lama bawa aja kuah. Sambung kaji ke petang. Cuman dia tahu buka itu ya balah kita langsung selesai. Kesimpulannya cakap ada namanya Zulqa'dah, ada miqat makani, miqat zamani, miqat makani, tak? Kemudian ada hari-hari haji, ada bulan haji. Lalu bara orang bangko namanya arba'in dan seterusnya. Kemudian pelajaran di perlu haji. Lalu ana menusuk Arafah bedanya dengan mahsyar. Paling tidak dapat kita gambaran-gambaran kecil sehingga tak bayang-bayang lagi kita bagian non haji lai atau nanalah haji mengana-ngana balik wak perjalanan haji ko lain lo no lain lo sejarah nah sedang ngana-ngana apa raun-raun je lamu lo bicara itu wak ko belapi mengana-ngana apa haji kan panjang cerita. Kau di Pak Haji Bin, kau nak tekanan cik sih, mahbas jin atau kepanjang sudah itu. Sekianlah. Semoga kita kondakna manasik haji, manasik mati nanti. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.